Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Sovivi. Kota Sovivi yang ada di Provinsi Maluku Utara dan juga terkait dengan asal-usul kenapa diberi nama Sovivi. Bagaimana kisah dan sejarah asal-usul kota Sovivi ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Bagi banyak orang di Indonesia, mungkin belum terlalu akrab dengan nama kota Sovivi ini, sebab usianya memang relatif masih muda. Ya, namanya kota Sovivi. Inilah ibu kota Provinsi Maluku Utara sejak 4 Agustus 2010, yang sebelumnya adalah di kota Ternate. Kedudukannya sebagai ibu kota provinsi sudah direncanakan sejak pecahnya Maluku Utara dari Provinsi Maluku pada tahun 1999. Dan Ternate menjadi ibu kota sementara provinsi ke-27 Indonesia tersebut. Sovivi merupakan ibu kota resmi Provinsi Maluku Utara. Namun, aktivitas keseharian pemerintahan provinsi ini masih terpusat di ibu kota lama Maluku Utara, yakni Ternate. Secara administrasi pemerintahan, Sovivi sendiri merupakan ibu kota kecamatan Oba Utara, bagian dari kota Tidore. Maluku Utara memang merupakan satu-satunya provinsi Indonesia yang ibu kotanya terletak di sebuah kota, tetapi tidak mengambil nama kota tersebut sebagai ibu kota provinsinya. Rencana penetapan dan pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara ke Sovivi dianggap sebuah perencanaan wilayah yang wajar. Di samping untuk memperluas jangkauan pembangunan, memperpendek rentang pembangunan, dan memeratakan program atau hasil pembangunan, juga pemindahan pusat pemerintahan daerah ini dimaksudkan untuk memfungsikan kembali Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar dan terkaya akan potensi alam dan mineral di provinsi tersebut sebagai sentral pembangunan dan pusat keramaian baru. Ketersediaan lahan yang masih luas serta posisi Sovivi yang tepat berada di tengah Pulau Halmahera merupakan daya tarik kuat sebagai tempat untuk menyebarkan dan melaksanakan program-program pembangunan ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Adapun mengenai cikal bakal lahirnya kota Sovivi, tentu tidak dalam sekejap. Selain sudah direncanakan lama, keberadaan kota ini juga harus dilihat dari perkembangan Maluku Utara dari sejak masa lampau, dari masa ke masa. Pada zaman Orde Lama, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemerosotan. Kedudukannya sebagai keresidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945 hingga 1957. Setelah itu, kedudukannya dibagi ke dalam beberapa daerah tingkat 2 atau kabupaten. Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu, DPRD Peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan dalam mengembalikan Irian Barat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956. Namun, upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta. Kemudian, pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII,
NU, Partai Katolik, dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong atau DPRD Gotong Royong untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD Gotong Royong tersebut merespon upaya ini dengan mengeluarkan resolusi nomor 4 tahun 1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun, pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkret. Kemudian, pada masa Orde Baru, daerah Moluku Kieraha terbagi menjadi 2 kabupaten dan 1 kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribu kota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribu kota di Soasio, Tidore dan kota administratif Ternate beribu kota di kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten atau kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi. Atas dasar itulah, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota sementaranya yaitu Ternate, yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan demikian, provinsi ini secara resmi berdiri pada 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Maluku Utara. Dan Maluku Utara pun kini sudah resmi memiliki ibu kota yakni Sopipi. Meski perlahan tapi pasti, kota Sopipi terus berkembang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi bagi Provinsi Maluku Utara. Di kemudian hari, juga akan jadi kota tujuan wisata yang dikunjungi banyak turis lokal maupun internasional, terutama karena keindahan dan ketenangan alamnya. Nah, seperti itu sejarah singkat mengenai kota Sopipi dan juga terkait dengan sejarah terbentuknya Provinsi Maluku Utara. Terima kasih sudah menyimak kisah dan paparan sejarah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak mengenai sejarah dari kota-kota lainnya yang ada di Indonesia, termasuk juga cerita rakyat, legenda, ataupun dongeng Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.